Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mulia, yang baik dan agung, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami dapat melalui hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami ada karena anugerah-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Layakkanlah kami, kuduskan kami di hadapan-Mu, supaya kami dapat menerima dan mengerti kebenaran firman-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Ayub 38 ayat yang pertama. Tertulis demikian, maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Sekali lagi saudara, maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang bangsawan Jerman yang tinggal di sebuah istana di atas sebuah bukit di pinggir sungai Rhine. Ia sangat menyukai musik, dan ia mendapatkan ide untuk memasang kawat-kawat di antara dua menara kastilnya dengan harapan agar kalau ada angin yang melewati kawat itu, akan tercipta bunyi nada-nada yang harmonis. Tapi angin yang melewati kawat-kawat itu, sayangnya tidak pernah menghasilkan bunyi apapun. Suatu kali terjadi badai di daerah itu. Badai yang dahsyat itu menerpa istana sang bangsawan. Ia menjenguk dari jendela, hendak melihat badai yang terjadi. Lalu sekonyong-konyong ia mendengarkan bunyi nada-nada alunan musik yang merdu. Kawat-kawat yang ia pasang menghasilkan suara musik yang indah di tengah badai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika keadaan tenang dan normal, seringkali kita tidak dapat mendengar suara Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak berbicara, tapi sering karena kita tidak peka. Namun ketika keadaan hidup kita dilanda oleh badai masalah dan persoalan, seringkali pada saat itulah kita mulai dapat mendengar, bahkan mengenal Tuhan lebih dalam. Dalam Ayub 38 ayat yang pertama ini dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Kita perhatikan di sini saudara, bahwa Tuhan berbicara kepada Ayub dari dalam badai. Hal ini berbeda dengan Nabi Elia. Ketika itu Tuhan berbicara kepada Elia saat angin begitu tenang. Tuhan bisa berbicara kepada kita dalam banyak cara. Dan di sini Ayub mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan dari dalam badai. Ketika Tuhan selesai berbicara, Ayub meresponinya dengan mengatakan sebagaimana yang tertulis dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam badai Ayub menjadi lebih mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Ketika badai hidup melanda, percayalah saudara, bahwa ada keindahan di dalamnya. Ada alunan musik merdu yang tercipta dalam kehidupan kita. Dan yang terutama, ada Tuhan yang berbicara kepada kita untuk membuat kita mengalami Tuhan secara pribadi. Kita akan semakin mengenal Tuhan, bukan hanya dari kata orang, tapi dari Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Kita akan mengalami perubahan rohani yang membuat kita naik lebih tinggi, sehingga kita dapat memandang kehidupan ini dalam hikmat Tuhan.
Badai yang Ayub alami, saudara, ternyata menenangkan hatinya. Disinilah kita mengerti bahwa dalam badai hidup, badai persoalan dan masalah, kesulitan atau penderitaan, hati kita dapat menjadi tenang karena ada Tuhan dan karena kita mengalami Tuhan secara pribadi. Itu sebabnya, saudara, tidak mengherankan bahwa Rasul Paulus dapat tetap tenang dalam berbagai masalah, himpitan, kesukaran, kekurangan, dan penganiayaan yang terjadi dalam hidupnya. Karena dalam semuanya itu, ia mengalami Kristus, ia mengalami Tuhan. Dan ia berkata dalam Roma 8 ayat 35-39, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, badai persoalan apapun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan ada bersama-sama dengan kita di tengah badai kehidupan. Dia memberikan kita kekuatan dan perlindungan yang kita perlukan. Tuhan membukakan pikiran kita sehingga kita dapat lebih mengerti dan mengenal Tuhan lebih daripada sebelum-sebelumnya. Setiap kesedihan dan tetes air mata kita, setiap luka hati dan rasa kesendirian kita di tengah masalah, setiap malam yang terasa begitu panjang, waktu yang terasa begitu lama, dalam keadaan yang Tuhan izinkan kita alami, semuanya itu, saudara, mempunyai maksud yang indah untuk kebaikan kita, agar kita semakin menjadi sempurna seperti Tuhan, agar kita semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami badai-badai dalam kehidupan saudara, mulailah belajar untuk mendengar suara merdu dari Tuhan dan alamilah Tuhan secara pribadi, supaya lewat badai ini saudara bukan hanya mengenal Tuhan dari kata orang, tapi saudara mengenal Tuhan secara pribadi. Ini yang penting, saudara, kenal Tuhan secara pribadi, bukan hanya dari kata orang, bukan hanya kata pendeta, bukan hanya kata hamba Tuhan, bukan kata orang tua saudara, bukan kata keluarga saudara, tapi saudara sendiri mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup saudara. Mari saudara, gunakan waktu yang ada di tengah badai kehidupan. Jangan lewatkan waktu yang indah ini untuk mengalami Tuhan dan lebih lagi mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Biarlah badai kehidupan ini mengubahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini yang menyadarkan kami bahwa setiap badai dalam kehidupan kami ada maksud yang indah yang Tuhan rancangkan untuk diri kami. Kami dapat mengenal-Mu Tuhan lebih lagi dan mengalami Engkau Tuhan secara pribadi lewat masalah dan persoalan-persoalan yang kami alami. Bahkan kami mengerti sekarang ya Tuhan, bahwa Engkau ada di dalam setiap keadaan untuk menolong dan menopang hidup kami, serta menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang lebih lagi berkenan kepadamu. Bentuklah kami Tuhan di setiap saat agar menjadi semakin sempurna seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu memegang kami dan membawa kami dekat dalam hadirat-Mu. Ampunilah kami Tuhan, atas segala dosa dan kesalahan kami pada hari ini, yang kami lakukan sadar atau tidak sadar melawan kehendak-Mu. Kami juga mengampuni saat ini
orang-orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah mereka ya Tuhan. Malam ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Berkatilah dan lindungilah kami pada malam ini. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami kembali dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami gunakan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan dan persoalan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan menolong dan memberikan mujizat-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.